oximeter, stetoskop, ada lagi gelas ukur dan yang karet. Karena kita nanti akan mengukur produksi saliva selama 5 menit, ya. Jadi ada gelas ukur dan yang karet. Nah, cara kerjanya itu banyak observasinya, tekanan darah, frekuensi nadi, kemudian diameter tubuh mata, frekuensi nafas, dan melihat naik turunnya abdomen. Secara subjektif mirip ya sama pemeriksaan tentang fisik ya. Cuma bedanya di sini tidak diukur suhu karena obat-obat tadi tidak diukur suhu tubuh. Ya, yang ada produksi saliva. Pada analisis kan tidak ada. Di sini ada produksi saliva. Orang percobaan disikat kemudian pakai karet selama 5 menit dan selama 5 menit pula itu dipaku salivanya, ya. Yang itu volumenya tanpa ada busa di atasnya. Nah, kenapa Rasul makan pakai karet? Kita merasa peredaran saliva secara mekanis, sehingga dia dipaksa untuk menghasilkan saliva dan salivanya ditampung. Dan yang membedakan pada perasaan jadi kalau pada analisis di sini orang percobanya disuruh lari di tempat selama 2 menit dengan kaki yang dengan kayak diangkat tinggi-tinggi sampai 90 derajat, ya. Itu 60 kali kaki kanan diangkat, 60 kali kaki kiri diangkat, kemudian selama 2 menit. Nah, hasilnya diikuti seperti ini. Sebelum minum obat diobservasi tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi nafas, frekuensi gitu ya. Sudah lari, apa yang terjadi? Tekanan darahnya naik atau turun? Naik. Frekuensi nadi naik, frekuensi nafas naik. Keadaan mobil tidak berubah, saya nggak tahu. Nah, setelah itu orang percobaan kemudian lari selama 2 menit. Oh ya, satu kali produksi saliva diukur sebelum lari, ya, 5 menit. Kemudian pasien orang percobanya lari selama 2 menit. Setelah lari tadi diukur lagi kan, setelah lari diukur lagi. Nah, setelah itu minum obat, ya. Setelah lari, setelah diukur lagi, setelah minum obat. Ketika sudah minum obat, maka 20 menit sesudah minum obat, diobservasi lagi. Observasinya tidak pakai lari, tapi produksi salivanya ditampung. Oke. Kemudian 40 menit observasi lagi, produksi salivanya juga diukur. Kemudian setelah 60 menit, nah, diobservasi lagi, produksi saliva diukur. Setelah itu ada percobaan lari, dan sesudah lari diobservasi tanpa diukur salivanya lagi. Apa yang bisa kamu bayangkan dari obat-obat yang sudah diberikan tadi? Misalnya ada propranolol, ada ephedrine, ada apa lagi? Ada atropin, gitu ya. Nah, kalau makan orang makan banyak minum atropin, kira-kira yang kelihatan dari mana nih? Produksi salivanya bertambah banyak atau bertambah sedikit? Nah, sedikit, ya. Jadi kalau nanti dari pertama produksi salivanya bisa sampai kata-kata 6 cc gitu, nanti setelah 20 menit jadi tinggal 5 cc, setelah 40 menit jadi tinggal 3 cc, setelah 1 jam tinggal 2 cc. Nah, kelihatan jelas itu. Oh, kalau begitu orang bertambahnya dan obatnya atropin, ya. Kalau ephedrine efeknya apa yang muncul? Tekanan darahnya naik karena dia ada obat adrenergic, ya. Ephedrine selain berikatan dengan reseptor juga bisa meningkatkan sekresi dari norepinefrin, ya. Jadi kalau tekanan darahnya ternyata setelah diukur selama 1 jam ada tendensi naik, kemudian dia dapatnya ephedrine. Kebalikannya kalau dia dapat propranolol, tekanan darahnya kurang, ya. Satu lagi sebetulnya itu si metopropranik itu dulunya kita memberikan prostaglandin.
kolinergiknya, ya, prostaglandin. Cuma ternyata efeknya lumayan karena prostaglandin selain efek kolinergiknya kelihatan, juga dia bisa merangsang depresi asam lambung, rasanya udah nyeri, maka kita ganti dengan metodologi. Ya, cuman efek kolinergiknya biasanya nggak terlalu kelihatan jelas. Itu saja. Silakan kalian mulai praktikumnya. Ambil dulu ya.